Ada Bapak Dudung selaku Ketua APKS. Sejarah berdirinya APKS itu bagaimana, Pak? Menurut undang-undang bahwa setiap organisasi profesi harus dan wajib memiliki asosiasi profesi. Nah, seperti halnya Ikatan Dokter Indonesia, itu ada asosiasi profesinya, yakni ada Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Nah, APKS itu adalah asosiasi profesi keahlian sejenis, yakni tempat berkumpulnya para guru dalam satu mata pelajaran atau keahlian khusus. Contoh, guru matematika berkumpul menjadi asosiasi guru matematika. Apa bedanya dengan MGMP? Ya berbeda, kalau MGMP itu dikumpulkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu di dalam pendidikan di lokalnya. Tapi kalau APKS ini adalah murni kepentingan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, tinggal dalam mekanismenya bisa jadi antara MGMP dengan PGRI berkomunikasi mewujudkan sinergi. Bisa jadi Ketua MGMP Matematika jadi Ketua Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis Matematika PGRI. Tentunya kalau PGRI sendiri kan sudah lama berdiri. Kalau APKS ini kapan nih sejak berdirinya nih? Ya, APKS itu dilahirkan kalau tidak salah sejak Kongres yang ke-21 digagas untuk bagaimana PGRI membuat sayap atau kelengkapan badan organisasi sehingga membantu badan pimpinan organisasi. Contoh, ada Departemen Pengembangan Profesi. Karena ada PKS, dibantu, dimudahkan di dalam mengembangkan program-program yang langsung menyentuh pada peningkatan kompetensi guru. Terkait dengan peran serta di Kongres keempat PGRI hari ini, apa motivasi untuk hadir di sini nih, Pak? Ya, kami hadir di sini pertama adalah sebagai pengurus besar, yang kedua sebagai ketua Dewan Eksekutif APKS. Penting, kenapa? Karena Kongkernas di samping mengevaluasi program, kita menyusun program di tahun 2023. Nah, APKS punya program-program besar yang harus dikawal, mulai dari bagaimana program satu frekuensi. Itu program yang menjadi ikon dari Asosiasi Profesi atau APKS PB PGRI yang sudah bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Kemudian program-program peningkatan kompetensi satuan. Setiap bulan ada program kabar APKS Kamis Berbagi. Untuk guru-guru prestasi bisa di situ, kepala sekolah berprestasi bisa di situ, ada inovasi-inovasi bisa di situ. Untuk sampai saat ini apakah sudah 100% provinsi sudah ada APKS-nya atau masih ada yang tersisa nih? Masih ada yang tersisa di tahun 2022 terakhir ini, kalau tidak salah menurut data masih ada 9 provinsi yang belum membentuk APKS provinsi. Tetapi di kabupatennya mereka sudah ada yang terbentuk. Nah, jadi di tingkat kabupaten baru terbentuk kurang lebih 75%. Jadi kami berharap di tahun 2023 ini APKS bisa segera terbentuk di seluruh kabupaten dan di seluruh provinsi. Sehingga adopsi yang bisa dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota yang sudah dilakukan oleh PGRI pusat atau pengurus besar itu bisa dilaksanakan di provinsi dan di kabupaten kota. Sehingga guru merasa menikmati program-program PGRI dan guru senang bergabung di PGRI melalui APKS. Termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Yahya, ini kan luar biasa ya. Kalau untuk mekanisme pendirian APKS itu sendiri, apakah nanti ada semacam mandat dari pusat atau harus ada inisiasi dari PGRI kabupaten kota masing-masing? Ya, kalau untuk di kabupaten kota itu diberikan kewenangan kepada kabupaten kota. Kalau untuk provinsi diberikan kewenangan kepada pengurus PGRI provinsi. Untuk di pusat diberi kewenangan kepada pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Berarti Badan Kelengkapan PGRI itu organisasi, itu kewenangan dari organisasi setingkatnya. Di PGRI kan ada kartu anggota dan sebagai tanda kita anggota. Kalau di APKS ini apakah include keanggotaan PGRI atau tersendiri ini? Ini ada dua, Pak. Ada APKS yang dibentuk oleh PGRI, kartunya adalah PGRI. Kartu PGRI. Tapi ada satuan APKS yang sudah dia dibentuk sendiri,
tapi bergabung. Dia punya kartu tersendiri. Tetapi dia pun harus punya kartu PGRI. Nah, kenapa? Karena belum menjadi sebuah anggota PGRI, belum tentu. Walaupun dia asosiasi, contoh, Asosiasi Guru Matematika Nusantara, itu bergabung kepada PGRI. Nah, tetap ketika dia ingin dinyatakan sebagai anggota PGRI, dia harus memiliki kartu PGRI. Kalau hari ini kan Kongkernas PGRI, apakah di APKS ada Kongkernas atau macam apa yang sifatnya rapat akbar seperti ini? Kami akan mengagendakan di tahun 2023 setelah Lebaran insya Allah, kita akan ada, pertama adalah rapat koordinasi virtual, yang kedua adalah rembuk nasional APKS, dan inginnya kita luring. Jadi dari semua daerah hadir, kita berbagi pengalaman baik dan memproyeksikan ke depan di setiap provinsi dan kabupaten kota bagaimana pemetaan kualifikasi dan kompetensi guru, dan bagaimana guru harus ditingkatkan kompetensinya, kompetensi yang masa depan, dan bagaimana APKS berkiprah untuk mewujudkan kualitas dan kompetensi para guru di seluruh Indonesia. Apa nih kesan Pak Dudung terkait dengan penyelenggaraan Kongkernas di Samarinda itu, baik dari sisi pelayanan, fasilitas maupun kinerja teman-teman panitia lokal di sini? Alhamdulillah saya menikmati pelaksanaan Kongkernas yang keempat, mulai dari kedatangan, kemudian penerimaan di Samarinda, kemudian flowchart langkah-langkah dalam menerima peserta, kemudian peserta terlayani dengan baik. Jadi terima kasih Samarinda, Kalimantan Timur yang sudah menyelenggarakan kegiatan konferensi kerja nasional yang keempat, sangat luar biasa, disiapkan sedemikian rupa mulai penyambutan, bahkan proses penyelenggaraan pun luar biasa sehingga peserta terpuaskan. Terima kasih pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, dan yang paling penting saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kutai Kartanegara yang sudah memberikan hadiah kepada PB PGRI tanah seluas kurang lebih 50 hektar untuk pengembangan ekosistem pendidikan. Nah, terkait dengan tadi perpindahan kantor PB ini, nah ini nanti gimana mekanismenya? Ya. Ketua PB-nya akan juga nanti berumah di sini atau bagaimana nih? Ya. Ini kan ke depan harus disiapkan, tapi kan tidak mungkin tiba-tiba berpindah. Jadi tetap kita akan berkantor di Jakarta sebelum ada IKM yang lengkap, tapi akan ada perwakilan di sini. Itu sebagai sebuah reorientasi dan penyesuaian. Jadi masukan dari teman-teman Kalimantan Timur bahwa nanti siapapun ketua terpilih nanti harus memasukkan kader-kader terbaik dari Kalimantan Timur dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan penyelenggaraan, penyiapan, proses IKN Ibu Kota Negara baru bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya terkait dengan pelayanan Ibu Kota Negara. Karena berdasarkan anggaran dasar bahwa pusat kegiatan nasional pengurus besar itu harus di Ibu Kota Negara. Nah, Ibu Kota lama Jakarta mungkin akan tetap ada pelayanan, bukan berarti pindah 100%, tapi dengan bertahap kita pun akan menyiapkan dan dibantu oleh Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian yang sudah siap membantu adalah Bupati Kutai Kartanegara. Pak Edi, terima kasih Pak Edi, dan Ketua PGRI Kutai Kartanegara, Prof. Jonathan, luar biasa memberikan kontribusi yang terbaik untuk pengurus besar Persatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Dudung selaku Ketua Asosiasi Keahlian Sosial atau APKS. Saya M. Yahya dari Hotel Mercure APKS PGRI TV melaporkan.